Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-26. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kini Mahesa Agni telah bersiap untuk keluar kembali dari goa. Diaturnya perasaannya serta diaturnya tenaganya. Sekali lagi Mahesa Agni memandangi akar regu itu dan kemudian dibalutnya dengan rapi. Diselipkannya akar itu diikat pinggangnya di bawah bajunya. Kini tangannya sekali-kali meraba hulu kerisnya, seakan-akan ia berkata kepada pusaka itu, "Kita akan menghadapi setiap kemungkinan bersama-sama untuk melindungi akar regu putih ini." Perlahan-lahan Mahesa Agni melangkah keluar dari ujung goa itu. Setelah sekali ia membelok, maka ia sampai pada daerah yang gelap. Sekali ia masih menemui lubang udara lagi. Namun sesaat kembali ia terlempar ke daerah yang gelap. Dengan sangat hati-hati dan penuh kewaspadaan, Mahesa Agni berjalan sambil meraba-raba dinding. Dengan hati-hati pula ia menuruni tangga dan kemudian menyusur daerah yang lembab. Di kejauhan, Mahesa Agni melihat remang-remang sinar jatuh ke dalam goa. Sinar yang masuk lewat lubang-lubang seperti yang beberapa kali telah dilihatnya. Namun tiba-tiba langkah Mahesa Agni terhenti. Di muka sinar yang samar-samar itu, ia telah melemparkan buyut Ing Wangon. Karena ini tiba-tiba ia menjadi berdebar-debar. Apakah orang itu masih di sana? Pertanyaan itu timbul di dalam hatinya, namun dijawabnya sendiri. "Aku telah memiliki akar ini. Biarlah aku tidak menghiraukannya lagi." Kemudian Mahesa Agni itu pun bahkan mempercepat langkahnya. Ia ingin segera melampaui orang bongkok dari Wangon itu. Karena itu, maka Mahesa Agni itu pun kemudian berjalan semakin cepat pula. Tetapi sekali lagi langkahnya terhenti. Lamat-lamat ia telah mendengar suara orang itu merintih. "Gila!" desahnya. "Kenapa orang itu masih belum pergi juga?" Ketika sekali lagi Mahesa Agni mendengar rintihan itu, terasa dadanya berdesir. Namun sambil mengatupkan giginya rapat-rapat, sambil menggeram ia melangkah maju. Ia ingin melompati orang itu untuk kemudian dengan cepat meninggalkannya. Namun desir di dadanya itu semakin lama menjadi semakin tajam. Bahkan kemudian Mahesa Agni itu terpaku di tempatnya. Ia tidak dapat maju lagi. Kini Mahesa Agni harus berjuang melawan perasaannya. Suara orang dari Wangon itu terdengar sangat memelas. Tetapi apakah yang dapat dilakukan? Tiba-tiba Mahesa Agni itu pun berteriak sekeras-kerasnya untuk menindas perasaan yang semakin menggelora di dalam dadanya. Katanya, "Hei, buyut Ing Wangon, menepilah. Aku akan lewat supaya kau tidak terinjak karenanya." Oh, terdengar orang itu berdesis. Tidak terlalu keras, namun Mahesa Agni dapat mendengarnya. "Kaukah empu dari Gunung Merapi itu?" "Ya," sahut Mahesa Agni pendek. Tetapi kemudian ia berteriak,
Aku akan membunuh siapa saja yang menghalangi aku. Apakah kau sudah berhasil menemukan akar regu itu? Terdengar buyut itu bertanya. Sudah, jawab Agni kasar. Apakah maumu? Syukur, syukur, gumam orang itu. Sekali lagi dada Mahesa Agni berdesir dan sekali lagi ia berusaha menindas perbuatannya. Ia berteriak-teriak untuk mengusir setiap bisikan di dalam hatinya. Pergilah supaya aku tidak membunuhmu. Kau tak usah melakukannya, Kisanak. Terdengar suara itu semakin lemah. Sebentar lagi, aku akan mati dengan sendirinya. Tidak hanya aku, tetapi beribu-ribu orang lain. Persetan, persetan. Mahesa Agni itu berteriak-teriak seperti orang gila. Katanya seterusnya, pusaka ini sangat penting bagiku. Matilah orang Wangon, matilah bersama segenap keluarga dan orang-orangmu. Ya, jawab buyut Ing Wangon itu. Aku memang akan mati, dan sebelum mati, aku akan mengucapkan selamat kepadamu, Kisanak. Namun apakah aku boleh mendengar kegunaan akar itu padamu? Biarlah aku mengetahuinya. Mungkin pengetahuan itu akan mempermudah perjalananku ke alam yang langgeng. Terasa dada Mahesa Agni itu bergelora, namun seperti orang gila ia berteriak-teriak pula. Ketahuilah, hei buyut Ing Wangon, pusaka ini akan menjadikan aku seseorang yang sakti pilih tanding. Oh, desah orang itu. Hanya itu? Kenapa hanya itu? Ulang Mahesa Agni. Dengan kesaktianku, aku akan dapat berbuat apa saja. Aku akan berbuat kebajikan dan menjunjung kebenaran. Kau dengar? Ya, aku dengar. Syukurlah apabila demikian. Mudah-mudahan kau akan dapat mengamalkannya. Sahut buyut dari Wangon, dan perlahan-lahan orang itu berkata pula, tetapi Kisanak, apakah aku dapat menitipkan satu pesan kepadamu? Gelora di dalam dada Mahesa Agni semakin lama menjadi semakin keras. Setiap kata yang terpancar dari mulut orang bongkok itu serasa sebuah tusukan yang menghunjam dadanya. Meskipun demikian, Mahesa Agni menyahut juga. Apakah pesan itu? Kisanak, berkata buyut Ing Wangon yang sudah menjadi semakin lemah. Terima kasih. Jangan berterima kasih kepadaku, bentak Mahesa Agni. Aku belum menyatakan kesediaanku. Aku ingin mendengar dulu pesan itu. Oh, desah buyut Ing Wangon. Baiklah, aku ingin kau menyampaikan pesanku. Katakanlah kepada orang-orang Wangon bahwa buyut Ing Wangon telah berusaha untuk mendapatkan obat itu, namun ia tidak berhasil. Sampaikan permintaan maafku yang sebesar-besarnya kepada mereka, bahwa aku mati di dalam goa di mana akar regu itu disimpan. Dengan demikian, cukup, bentak Agni semakin keras. Jangan lanjutkan supaya aku tidak menjadi semakin marah. Oh, sekali lagi buyut Wangon itu berdesah. Kenapa Kisanak menjadi marah? Atau barangkali Kisanak berkeberatan untuk singgah di Wangon? Aku belum pernah mendengar nama Padukuhan Wangon, jawab Mahesa Agni. Aku dapat memberimu ancer-ancer. Tidak, tidak. Dan tiba-tiba Mahesa Agni tersandar di dinding goa, dan tiba-tiba pula kedua telunjuk tangannya menyumbat telinganya. Teriaknya, jangan berbicara lagi,
Jangan berbicara lagi. Aku harus memenuhi perintah guruku. Akar regu ini harus aku bawa pulang. Terdengar buyut Wangon itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian terdengar ia berkata, meskipun Mahesa Agni telah menyumbat kedua lubang telinganya, namun suara itu masih terdengar. Ya, bawalah Kisanak, bawalah akar itu pulang. Mahesa Agni tiba-tiba terbungkam. Tubuhnya pun kemudian bergetar secepat getaran di dalam dadanya. Tanpa sesadarnya, Mahesa Agni itu berkata, "Bagaimanakah caramu mempergunakan akar ini untuk mengobati sakitmu itu?" "Tak ada gunanya," jawab orang bongkok itu. Mahesa Agni dapat mendengar kata-katanya dengan jelas meskipun kedua ujung telunjuknya masih melekat di telinganya. Namun ia berusaha untuk mendengar jawaban buyut Wangon itu. "Bukankah Kisanak ingin menolongku dengan mempergunakan akar itu dahulu, kemudian akar itu tetap kau miliki?" Tidak bisa Kisanak, sebab kami harus menyayat akar itu lumat-lumat. Kemudian setiap orang yang sakit harus menelan meskipun hanya sebagian kecil dari akar itu. Akar itu akan kami lumatkan dan kami aduk dengan air sebanyak-banyaknya, sehingga setiap orang dapat minum air itu sebagai obat penyakitnya. "Gila!" teriak Mahesa Agni. "Jadi kau ingin merampas akar ini?" "Tidak," sahut orang itu cepat-cepat. "Aku hanya mengatakan demikian." "Jangan berbicara lagi," perintah Mahesa Agni. "Tidak, aku tidak akan berbicara lagi. Tetapi aku ingin menjelaskan, aku sama sekali sudah tidak bernafsu lagi memiliki akar regu itu. Milikilah, karena padamu pun regu itu memiliki nilai kegunaan yang tinggi. Dengan kesaktian yang akan kau peroleh, kau akan dapat melakukan pengabdian pada kemanusiaan. Kau akan dapat menolong sesama yang mengalami kesulitan-kesulitan. Dan kau akan melakukan tindakan peri kemanusiaan. Karena itu, aku sekali lagi mengucapkan selamat padamu. Kalau kau tak mau pergi ke Wangon pun, tak apa pula. Sebab di sana, kau mungkin juga tinggal akan menemui mayat-mayat mereka." Kembali lagi Mahesa Agni terdiam. Dan tiba-tiba perjuangan di dalam dadanya menjadi semakin dahsyat. Mahesa Agni telah mengalami berbagai rintangan dalam perjalanannya. Ia harus bertempur dengan orang-orang jahat, dengan binatang-binatang buas, sampai yang terakhir dengan Empu Pedek. Semuanya dapat diatasi dengan penuh tekad dan hasrat untuk melaksanakan perintah gurunya dan demi masa depannya. Namun ketika ia harus berhadapan dengan lawan yang terakhir, maka Mahesa Agni menjadi seakan-akan lumpuh. Kini ia tidak bertempur melawan orang-orang sakti dan binatang-binatang buas, tetapi ia harus bertempur melawan perasaannya sendiri. Sebagai seorang anak yang prihatin, sejak masa kecilnya yang merasakan duka derita manusia-manusia yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan, yang telah menerima banyak pelajaran dan pendidikan mengenai manusia dan kemanusiaan dari gurunya, yang pernah mendengar cerita tentang ibunya yang membuang diri karena tekanan perasaan yang menghimpit hati. Maka kini Mahesa Agni tidak dapat mengelak lagi dari cengkeraman perasaannya.
Dengan akar regu putih itu, ia masih harus melakukan pengabdian, ia masih harus mencari persoalan, ia masih harus menemukan ketidakadilan dan pelanggaran atas sendi-sendi kemanusiaan untuk ditegakkan dan dibelanya. Ia masih harus mencari lawan, betapa lawan yang dicarinya itu adalah orang-orang jahat. Dan sekarang kesempatan pengabdian yang nyata telah ada di hadapannya. Bukankah dengan memberikan akar regu putih itu, ia telah melakukan pengabdian kepada kemanusiaan dalam bentuk yang nyata dan langsung. Beribu-ribu orang akan terbebas dari kematian yang sangat mengerikan. Sakit semakin lama menjadi lemah dan akhirnya kematian menerkamnya. Apakah dengan memiliki akar regu putih itu kelak, ia akan mendapat kesempatan untuk membela, melindungi, atau tindak apapun yang dapat menyelamatkan jiwa sampai lebih dari 1.000 orang? Atau malahan dengan akar regu itu, ia akan menjadi takabur dan menyombongkan diri. Pertempuran di dada Mahesa Agni itu pun menjadi semakin dahsyat. Sekali-kali terbayang wajah gurunya yang tenang, sejuk, dan dalam. Namun sekali-kali terbayang mayat yang membujur lintang di antara pekik anak-anak dan bayi yang mencari susu ibunya. Namun ibunya telah mati dan perlahan-lahan bayi itu akan mati pula. Gambaran-gambaran yang mengerikan semakin lama semakin jelas hilir mudik di kepala Mahesa Agni, dan kini ia benar-benar tidak mampu lagi untuk mengelakkan diri dari terkaman-terkaman peristiwa-peristiwa yang membayanginya. Mahesa Agni yang perkasa, yang mampu bertempur melawan orang-orang sakti dan binatang-binatang buas itu, kini terduduk dengan lemahnya bersandar dinding. Sekali-kali ia menggelengkan kepalanya untuk mengusir perasaannya yang telah melumpuhkannya. Namun perasaan itu telah melekat dengan eratnya pada dinding hatinya. Ketika terngiang kembali pesan Buyut Ing Wangon itu kepadanya supaya disampaikan permintaan maafnya kepada orang-orang Wangon, maka Mahesa Agni menundukkan kepalanya. Bahkan tiba-tiba sepasang tangannya yang kokoh seperti baja itu menutupi wajahnya, sebab di dalam dadanya pesan itu diperpanjangnya sendiri, katanya kepada diri sendiri di dalam hati. Buyut Ing Wangon itu gagal dalam usahanya dan beribu-ribu orang mengalami bencana karena seorang anak muda yang bernama Mahesa Agni telah merampas akar regu itu untuk membuat dirinya sakti tiada bandingnya. Oh, Mahesa Agni mengeluh. Kini ia tidak tahan lagi melawan perasaannya, sehingga tiba-tiba dari mulutnya terdengar kata-katanya gemetar. Ki Buyut Wangon, apakah kau yakin bahwa akar regu ini akan dapat menyembuhkan orang-orangmu yang sakit itu? Buyut Wangon itu terkejut, namun kemudian terdengar suara lemahnya. Aku yakin. Sekali lagi mereka berdua berdiam diri dan kembali gua itu dicekam oleh kesepian yang mengerikan. Ki Buyut, berkata Mahesa Agni kemudian, apakah Ki Buyut ingin membuktikannya bahwa akar regu ini akan bermanfaat bagi penyakitmu itu? Tidak, Kisanak, jawab Buyut Wangon itu. Kenapa tidak? Mahesa Agni menjadi heran. Kisanak, jawab orang bongkok itu. Aku bukan mencari akar regu itu untukku sendiri. Tak ada gunanya. Seandainya aku dapat sembuh karenanya, namun beribu-ribu orang lain akan mati juga.
Karena itu, biarkanlah aku di sini." Tiba-tiba Mahesa Agni itu menggeleng dan terloncatlah dari bibirnya. "Tidak, aku tidak dapat membiarkan kematian-kematian itu." Sekali lagi Buyut Wangon itu terkejut. "Apa maksudmu, Kisanak?" Mahesa Agni menarik nafas panjang. Terdengarlah ia berkata lirih, "Kisanak, bawalah akar ini kembali ke Wangon. Mudah-mudahan kalian akan benar-benar sembuh karenanya." "Apa katamu? Apa katamu?" Orang bongkok itu tiba-tiba bergeser dan dengan susah payah ia berteriak terbata-bata, "Kau ingin memberikan akar itu kepadaku?" "Ya," sahut Agni pendek. Oh, tiba-tiba orang itu menjadi lemah kembali. "Jangan," katanya, "jangan. Aku ternyata terlalu mementingkan kepentinganku sendiri. Milikilah, masa depanmu masih panjang. Mudah-mudahan jagat yang gumelar ini akan dapat kau miliki dengan kesaktian itu." Tetapi hati Mahesa Agni menjadi semakin pedih mendengar kata-kata Buyut Wangon itu. Jawabnya, "Tidak, Ki Buyut. Betapapun aku dapat menggulung dunia seisinya, namun aku tidak akan dapat melupakan bahwa aku telah berdiri di atas beribu-ribu mayat yang seharusnya dapat diselamatkan. Aku akan selalu ingat bahwa kematian-kematian itu disebabkan karena keinginanku untuk menjadi seorang yang paling sakti di dunia. Dan bagiku, tebusan itu terlalu mahal, sedangkan manfaatnya masih belum dapat dipastikan." Oh, orang itu pun terdengar menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Apabila demikian, Kisanak, maka aku akan mengucapkan terima kasih yang tak ada batasnya. Juga orang-orang Wangon dan sekitarnya akan berterima kasih pula kepadamu. Karena itu, apabila benar kau ingin menyerahkan akar regu itu, marilah aku antar kepadanya. Serahkanlah sendiri akar regu milikmu itu, dan kau akan diangkat menjadi pelindung mereka, atau tetua mereka, atau apa saja yang dapat diberikan kepadamu." Mahesa Agni menggeleng lemah. Jawabnya, "Tidak, Kisanak. Kau adalah tetua di daerahmu. Bawalah akar ini kepada mereka." "Kenapa kau tak mau singgah ke Wangon?" "Tidak, bawalah. Marilah, terimalah akar ini." Mahesa Agni dengan lemahnya merangkak maju, dan dengan tangan yang gemetar dicabutnya akar regu itu dari dalam bajunya. Ketika teraba benda itu, kembali ia menjadi ragu-ragu. Namun ketika kembali bayangan mayat-mayat yang bergelimpangan hadir di dalam rongga matanya, maka betapapun beratnya, akar regu putih itu diserahkannya pula. "Inilah," katanya. Ternyata Buyut ing Wangon itu telah benar-benar menjadi sedemikian lemahnya. Tidak saja karena ia terbanting di lantai gua dan membentur batu-batu padas, namun katanya, "Penyakitku telah hampir sampai ke otakku. Sesaat lagi aku sudah akan mati." "Tidak," sahut Agni. "Karena itu cepat, terimalah akar ini. Dan kaulah yang pertama-tama akan tahu khasiatnya. Apakah akar ini benar-benar bermanfaat bagi penyakitmu?" "Oh," jawab Buyut bongkok itu, "kau benar. Marilah, aku terima akar itu dengan mengucap syukur kepada Yang Maha Agung."
Tangan Buyut Wangon yang sangat lemah itu pun bergerak-gerak menggapai akar yang diberikan Mahesa Agni kepadanya. Demikian ia menyentuh benda itu, maka katanya, "Tolong Kisanak, uraikan pembalutnya." Mahesa Agni pun memenuhi permintaan itu dan diberikannya kemudian akar regu putih itu kepada Buyut Wangon yang sudah sedemikian lemahnya. Dengan serta-merta, tangan yang lemah dan gemetar itu telah membawa akar regu putih itu ke mulutnya. Digigitnya ujung akar itu sedikit dan bergumamlah Buyut Ing Wangon itu, "Alangkah pahitnya." Mahesa Agni tidak menyahut sepatah kata pun. Dibiarkannya Buyut Ing Wangon itu mengunyah sepotong serat yang kecil, sekecil sebutir beras. Dengan berdebar-debar, ia menunggu apakah akar itu benar-benar akan berpengaruh bagi penyakit yang aneh itu. Sesaat kemudian Mahesa Agni dicekam oleh ketegangan. Kali ini bukan karena ia takut kehilangan akar regu putih itu, namun ia ingin menyaksikan apa yang akan terjadi dengan Ki Buyut Wangon itu. Perlahan-lahan Mahesa Agni mendengar Buyut Ing Wangon itu berdesis. Kemudian terdengar ia bergumam, "Perutku dan seluruh tubuhku terasa dijalari oleh arus yang panas." Mahesa Agni tidak menyahut. Ia tidak tahu apakah arus panas di dalam tubuh Buyut Wangon itu menguntungkan atau bahkan sebaliknya. Karena itu ia masih berdiam diri dan memandangi Buyut Wangon itu dengan wajah yang tegang. Sesaat kemudian terdengar Buyut Wangon itu berdesis, tetapi kemudian kembali ia mengeluh, "Alangkah panasnya." Mahesa Agni ikut menjadi gelisah karenanya, namun ia ikut pula berdoa di dalam hatinya. Mudah-mudahan akar regu itu benar-benar dapat menolongnya. Goa itu kemudian seakan-akan telah tenggelam ke dalam kesepian yang tegang. Hanya kadang-kadang Mahesa Agni melihat Buyut Ing Wangon itu menggeliat, namun kemudian diam kembali. Hanya nafas nyala saja yang terdengar berkejaran dari lubang hidungnya. Dengan demikian Mahesa Agni itu pun menjadi bertambah cemas. Jangan-jangan akar regu putih itu telah menambah sakit Buyut dari Wangon menjadi bertambah parah. Tetapi kemudian Mahesa Agni terkejut ketika terdengar Buyut itu menarik nafas dalam-dalam dan terdengarlah ia berkata, "Alangkah segarnya tubuhku kini." Mahesa Agni menggeser maju. Terdengar ia bertanya, "Apakah keadaan Ki Buyut menjadi berangsur baik?" "Ya," jawab Ki Buyut, "aku menjadi baik kembali. Setidak-tidaknya sakitku tidak menjadi bertambah parah. Tetapi aku rasa bahwa sebagian kekuatanku justru telah pulih kembali." "Syukurlah," desis Mahesa Agni. "Mudah-mudahan akar itu bermanfaat bagi Ki Buyut. Nah, selagi masih ada kesempatan, pulanglah ke Wangon dan selamatkanlah orang-orang di daerah itu." "Terima kasih," sahut Ki Buyut. "Terima kasih. Namamu akan tetap kami kenangkan, Empu Pedek dari Gunung Merapi." "Oh," Mahesa Agni menggeleng, "aku bukan Empu Pedek dari Gunung Merapi." Buyut Ing Wangon itu terkejut. Katanya, "Bukankah kau sebut namamu Empu Pedek? Dan bukankah kau katakan kau datang dari Gunung Merapi?" "Bukan Ki Buyut," sahut Mahesa Agni. "Aku adalah Mahesa Agni dari kaki Gunung Kawi.
Oh, orang yang bongkok itu menjadi heran. Jadi, siapakah Empu Pedek dari kaki Gunung Merapi itu? Aku tidak tahu, jawab Mahesa Agni. Namun dengan demikian, teringatlah olehnya seorang yang timpang yang mungkin telah menunggunya di kaki lereng gundul ini. Karena itu maka katanya, "Ki Buyut, yang ku ketahui dengan Empu Pedek itu adalah bahwa ia telah berusaha untuk menahan perjalananku. Aku bertempur dengan orang itu di bawah lereng gua ini." "Jadi, kau bahkan telah bertempur dengan orang itu?" "Ya, kalau demikian, maka nama Mahesa Agni akan tetap terpatri di dalam setiap hati penduduk Wangon. Seorang tukang yang paling cakap akan menulis nama itu di gapura-gapura padukuhan, dan seorang pujangga yang paling baik akan menulis nama itu di lontar-lontar yang akan disimpan di pura-pura di seluruh daerah Wangon dan sekitarnya." "Jangan," jawab Mahesa Agni. "Aku akan bergembira apabila beribu-ribu orang itu akan sembuh. Dan aku akan bergembira pula apabila mereka dapat melangsungkan hidup keturunan mereka seterusnya." "Mengagumkan," desah buyut dari Wangon itu. Mahesa Agni terkejut ketika ia mendengar buyut Wangon itu tiba-tiba berkata dengan gemetar, "Sungguh tak ada duanya. Kau benar-benar manusia yang terpuji." "Jangan memuji," sahut Mahesa Agni, dan kemudian dilanjutkannya. "Nah, sebaiknya apabila Ki Buyut telah dapat menempuh perjalanan pulang, pulanglah sebelum terlambat." "Baik," jawab buyut itu. "Aku akan segera pulang. Mudah-mudahan aku tidak terlambat. Apabila aku terlambat, maka aku akan mengembalikan akar Wargu Putih ini kepadamu. Aku cari kau ke kaki Gunung Kawi. Apakah nama padukuhanmu?" "Panawijen," jawab Mahesa Agni tanpa sesadarnya. Buyut Wangon itu pun perlahan-lahan mencoba untuk berdiri, dan ternyata ia berhasil. Bahkan kemudian katanya, "Aku telah dapat berjalan seperti pada saat aku datang kemari." "Syukurlah," sahut Mahesa Agni. Buyut dari Wangon itu pun kemudian berjalan terbongkok-bongkok ke arah mulut gua. Seperti orang yang kehilangan kesadaran, Mahesa Agni mengikutinya dari belakang. Mereka berjalan-jalan menyusuri jalan yang mereka lalui semula. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.